Pernahkah kamu merasa benar-benar sendiri? Satu persatu orang pergi, satu persatu sandaran runtuh. Bahkan mereka yang dulu berjanji akan selalu ada, perlahan menghilang tanpa kabar. Kamu berusaha kuat, mencoba tetap tersenyum, tapi jauh di lubuk hati, kamu tahu sedang patah. Di saat seperti itu, kamu mulai mencari pegangan. Namun, semua terasa hampa. Sahabat yang dulu dekat, kini sibuk dengan urusan masing-masing. Keluarga yang kamu andalkan tak selalu mampu mengerti. Dunia yang tampak penuh warna, seketika menjadi abu-abu, seakan tidak ada tempat yang benar-benar bisa kamu jadikan pelarian. Namun, justru di titik terendah itulah kamu bisa menemukan satu kenyataan agung. Allah tak pernah meninggalkanmu. Dia yang melihatmu saat tangismu tak terdengar siapapun. Dia yang tahu resahmu bahkan sebelum kamu mengungkapkannya dengan kata. Dia yang tetap mendekapmu meski kamu sempat menjauh. Dalam gelap, Allah adalah cahaya. Dalam hening, Allah adalah teman bicara. Dalam runtuh, Allah adalah sandaran yang tak pernah rapuh. Sandaran dunia yang sering rapuh. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk bersandar. Kita bersandar pada keluarga saat butuh kehangatan, pada sahabat saat butuh curhat, pada pasangan saat butuh pengertian, dan bahkan pada harta saat ingin merasa aman. Semua itu manusiawi karena sebagai makhluk sosial, kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri. Namun, masalahnya bukan pada bersandar itu sendiri, melainkan ketika kita terlalu menggantungkan hati kepada makhluk, seakan mereka takkan pernah mengecewakan, seolah-olah mereka sanggup menggantikan tempat Allah dalam menenangkan kita. Kita semua pernah mengalami seseorang yang begitu kita percaya ternyata meninggalkan. Orang yang kita bantu habis-habisan suatu hari bersikap seolah tak mengenal kita. Kita pernah berharap pada janji, manusia lalu merasakan sakit karena harapan itu hancur tak bersisa. Mengapa bisa begitu? Karena dunia ini tidak tetap. Segala yang ada di dalamnya fana. Manusia berubah, hati mereka berganti, dan tak satu pun dari mereka yang mampu memberi ketenangan sejati, karena mereka sendiri juga butuh ditenangkan. Mereka tidak selalu jahat, hanya saja mereka tidak sempurna. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran, janganlah kamu bersikap lemah dan jangan bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi jika kamu orang-orang mukmin. Ayat ini adalah pelipur lara bagi jiwa yang sedang kecewa oleh dunia. Allah tahu kamu akan merasa terluka saat sandaran dunia runtuh. Tapi Dia juga ingin kamu belajar bahwa tempat bersandar sejati bukan pada yang bisa pergi, melainkan kepadanya yang selalu ada. Maka jangan heran jika Allah membuatmu kehilangan sesuatu yang kamu pikir kamu tidak bisa hidup tanpanya. Bisa jadi itu cara Allah mengembalikan fokusmu hanya kepadanya. Dia ingin kamu berhenti berharap pada yang rapuh dan mulai bersandar pada yang maha kokoh. Ingatlah, semua kekecewaan yang kamu alami dari manusia bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah jalan Allah agar kamu kembali pada tempat bersandar yang tidak pernah mengecewakan. Jangan sampai karena kecewa pada manusia, kamu menjauh dari Allah. Sebaliknya, karena kekecewaan itulah, dekatilah Allah. Dekat hingga tak ada lagi jarak antara doa dan air matamu. Dekat hingga kamu bisa berkata, ya Allah, kini aku sadar, hanya Engkaulah tempat aku bersandar. Allah tak pernah pergi. Hanya kita yang sering lupa. Ketika hati terasa kosong,
hidup terasa hampa, dan tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Kita sering mengira bahwa Allah telah meninggalkan kita. Kita merasa jauh, merasa ditinggal, merasa tidak lagi dicintai olehnya. Padahal yang terjadi sebenarnya bukan Allah yang pergi, tapi hati kitalah yang perlahan-lahan menjauh. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dia senantiasa dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Dalam setiap detak jantung dan embusan napas. Sebenarnya Allah sedang membersamai kita. Namun sayangnya, kita sering terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa merasakan kehadirannya. Lupa salat, lupa berdoa, lupa berzikir, lupa memohon. Kita hidup seolah-olah bisa berjalan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, seakan tidak butuh Tuhan. Lalu ketika satu persatu urusan mulai kacau, barulah kita tersadar. Saat tangisan tidak lagi tertahan dan semua jalan terasa buntu, barulah kita menengadah dan menyebut namanya. Tapi meskipun begitu, lihatlah betapa besar rahmatnya. Allah tetap membuka pintunya. Tak pernah berkata, sudah terlambat. Tak pernah menolak hamba yang kembali. Meskipun ia kembali dalam keadaan luka, kotor, dan penuh dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini bukan sekadar janji, tapi pelukan dari langit. Saat semua orang berpaling, Allah tetap menunggumu. Saat semua sandaran runtuh, Allah masih kukuh berdiri di sana menantimu untuk kembali bersandar. Seringkali kita merasa bahwa jarak antara kita dan Allah terlalu jauh. Tapi sadarkah kamu bahwa jarak itu tercipta bukan karena Allah menjauh, tapi karena kita yang membelakanginya. Sekali saja kamu menoleh, sekali saja kamu bersujud dengan tulus, sekali saja kamu menangis dan menyebut namanya dengan segenap hati, kamu akan tahu bahwa dia tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu dengan sabar, dengan cinta yang tak bersyarat. Maka jangan terus hidup dalam rasa jauh itu. Bangkit dan kembali. Tidak peduli seberapa lama kamu melupakannya. Allah tetap menyambutmu dengan kasih. Karena ketika dunia berpaling, Allah tetap memelukmu. Pelajaran berharga dari kehilangan sandaran. Tidak ada kehilangan yang sia-sia. Jika kamu mau membuka hati dan melihatnya dengan mata iman. Kehilangan sandaran, kehilangan orang yang kamu percaya, kehilangan tempat kembali, semuanya bukan sekadar luka. Tapi pelajaran hidup yang Allah kirimkan agar kamu bertumbuh. Bukan untuk membuatmu lemah, tapi agar kamu tahu bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari siapapun di dunia ini, kecuali dari Allah. Saat satu persatu tempat bersandar pergi, kamu diajak untuk menyadari bahwa manusia bukan penentu nasib. Mereka hanya perantara. Allah lah pemilik segala takdir. Maka ketika Allah mengambil perantara itu, bisa jadi dia ingin kamu langsung bersandar kepadanya tanpa perantara, tanpa lapisan. Mungkin kamu pernah bertanya, mengapa Allah biarkan aku merasa sendiri? Jawabannya bisa jadi ini. Karena saat itulah kamu akan belajar bahwa cukup Allah saja, bahwa bersandar kepada manusia terlalu sering mengecewakan, tapi bersandar kepada Allah tak pernah meleset. Rasulullah pernah mengalami kehilangan dan kesendirian yang jauh lebih dahsyat. Beliau ditinggal oleh pamannya Abu Khalid dan istrinya Khadijah.
secara berurutan dalam tahun yang sama, tahun yang dikenal sebagai Amul Huzn. Tapi dari masa paling gelap itulah Allah menghadiahkan perjalanan spiritual luar biasa, Isra dan Mi'raj. Sebuah isyarat bahwa ketika semua yang di bumi tak lagi menjadi sandaran, Allah akan membukakan jalan ke langit. Menguatkan diri dengan kedekatan kepada Allah setelah dunia mengecewakanmu. Setelah orang-orang pergi satu persatu. Dan setelah tak ada lagi tempat untuk bersandar. Kamu punya satu pilihan terbaik, menguatkan diri dengan mendekat kepada Allah. Kekuatan sejati bukan berasal dari banyaknya teman, ramainya dukungan, atau kokohnya posisi. Kekuatan sejati lahir dari hati yang tenang, dari jiwa yang yakin bahwa ia dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan kedekatan kepada Allah adalah kunci dari semua ketenangan dan keteguhan hati itu. Namun, kedekatan kepada Allah bukan sekadar ritual. Ia bukan hanya tentang gerakan salat atau lantunan doa di bibir. Kedekatan itu adalah kondisi hati. Ketika kamu berzikir bukan karena kewajiban, tapi karena rindu. Ketika kamu menangis bukan karena lemah, tapi karena merasa dicintai olehnya. Ketika kamu memohon bukan karena putus asa, tapi karena kamu yakin hanya Allah yang bisa menolongmu. Cobalah mulai dari hal sederhana. Berbicara dengan Allah setiap hari, bukan hanya dalam salat, tapi juga dalam diam. Dalam perjalanan di hening malam, atau bahkan saat kamu merasa marah dan bingung. Ucapkan, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tahu Engkau bersamaku." Kalimat sesederhana itu, jika keluar dari hati yang tulus, mampu membuka pintu langit. Kemudian baca Al-Quran, meski hanya satu ayat per hari. Kamu akan terkejut betapa sering ayat itu menjawab keresahan hatimu. Al-Quran adalah surat cinta dari Allah yang bisa menyembuhkan luka-luka yang tak dipahami siapapun. Lalu, perbaiki hubungan dengan Allah secara perlahan tapi konsisten. Jangan terlalu membebani diri dengan perubahan besar sekaligus. Mulailah dari salat tepat waktu. Lanjutkan dengan tahajud sekali seminggu. Tambahkan zikir setelah sholat. Biarkan kedekatan itu tumbuh alami, tumbuh dari cinta, bukan paksaan. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan barang siapa mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedep. Dan barang siapa datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari." Ini janji luar biasa dari Allah, bahwa setiap langkah kecilmu menujunya akan dibalas dengan langkah besar darinya menuju dirimu. Jadi, jangan ragu, jangan merasa tidak pantas, jangan menunda lagi. Saat semua sandaran telah hilang, gunakan kesempatan itu untuk bersandar kepada yang tak pernah menjauh. Kuatkan diri dengan hubunganmu dengan Allah. Karena dari sanalah kamu akan menemukan versi dirimu yang paling tenang, paling kuat, dan paling bahagia sendiri. Tapi ditemani Allah, nikmat yang tak tertanding. Ada satu fase dalam hidup yang sering disalahpahami. Fase ketika kamu merasa sendiri. Banyak orang mengira bahwa sendiri itu buruk, bahwa kesendirian adalah tanda kegagalan, tanda tidak disukai, atau tanda ditinggalkan. Padahal bisa jadi justru di dalam kesendirian itulah Allah sedang menghadiahkan sesuatu yang luar biasa, rasa ditemani olehnya secara penuh. Sendiri
tidak selalu berarti sepi, karena ada sepi yang justru menghadirkan keheningan yang indah. Tempat di mana kamu bisa mendengar isi hatimu dan menyadari kehadiran Allah dengan lebih nyata. Tidak ada kebisingan dunia, tidak ada tuntutan orang lain, hanya kamu dan Allah. Dalam sunyi itu, kamu bisa berbicara kepada Allah tanpa gangguan. Dalam sendiri itu, kamu bisa menangis sepuasnya tanpa takut dihakimi. Dalam sendiri itu, kamu bisa benar-benar menjadi dirimu tanpa topeng, tanpa pencitraan. Kamu akan tahu bahwa ditemani Allah adalah nikmat yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Bahkan, jika seluruh dunia memujimu, itu belum tentu membuat hatimu tenang. Tapi satu kalimat dari Allah, satu rasa, disapa dalam doa, bisa membuat seluruh bebanmu luruh. Itulah nikmatnya sendiri. Tapi bersama Allah, Rasulullah juga merasakan sendiri. Dalam banyak momen penting perjuangan dakwahnya, beliau berdiri sendiri melawan masyarakat yang menentangnya. Tapi dalam kesendirian itu, beliau selalu ditemani oleh keyakinan penuh kepada Allah. Bahkan saat beliau berada di dalam gua, saat hijrah dan musuh sudah mendekat. Abu Bakar gelisah, tapi Rasulullah dengan tenang berkata, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Ayat ini bukan sekadar penghiburan, tapi prinsip hidup, bahwa selama Allah bersama kita, maka tidak ada kesendirian yang menakutkan, tak ada kehilangan yang menyakitkan, tak ada kesepian yang membunuh. Karena kita ditemani oleh Zat yang Maha mengetahui segala isi hati. Sendiri itu bukan kutukan, tapi jalan untuk mengenal Allah lebih dekat. Sendiri itu bukan kegagalan, tapi undangan dari Allah agar kamu lebih akrab dengannya. Dan ketika kamu telah menemukan nikmatnya kedekatan itu, kamu tak lagi takut sendiri. Kamu tak lagi bergantung kepada kehadiran manusia. Kamu telah cukup karena kamu tahu kamu tidak benar-benar sendiri. Kamu hanya sedang disiapkan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih tangguh. Karena orang-orang terbaik adalah mereka yang mampu berjalan sendirian, tapi hatinya tetap ramai oleh zikir kepada Allah. Allah tetap ada meski semua pergi hidup ini terus berubah. Orang-orang datang dan pergi. Hari-hari silih berganti antara tawa dan air mata. Tak ada yang benar-benar bisa kamu pegang selamanya. Bahkan mereka yang kamu cintai sepenuh hati pun suatu hari bisa menjauh, berubah, atau pergi untuk selama-lamanya. Namun, di tengah ketidakpastian itu, ada satu yang selalu tetap,